Oke, sahabat Paruliani, balik lagi dalam YouTube channel Paruliani. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Amin. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di bab kedua kemarin, bahwasanya pertanyaan yang kedua itu akan kita jawab pada kali ini ya. Malam ini. Iya, pada kali ini. Kemarin ada dua pertanyaan yang kita bahas di bab kedua itu. Pertama, bolehkah kita menggabungkan perayaan Maulid dengan haul? Di sana jawabannya boleh. Kemudian yang kedua ini, apakah ada tuntunan melaksanakan haul tersebut? Jikalau ada, apa saja tuntunan tersebut? Jikalau tidak ada, kenapa tidak ada? Itu pertanyaannya. Tuntunan yang dimaksud di sini ialah mungkin nanti ada tata cara melaksanakan haul ya, atau dalam sholat itu syarat dan rukun ya, seperti itu. Tuntunan melaksanakan haul. Jadi sekarang adalah tema kita tuntunan melaksanakan haul. Jikalau ada, apa saja atau bagaimana? Jikalau tidak, kenapa? Oleh karena itu, Sobat Paruliani, mari kita sama-sama simak saudara kembar saya. Mereka berdua akan menjelaskan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat Paruliani. Jadinya di sini kita berjumpa lagi untuk membahas pembahasan selanjutnya, itu pertanyaan yang mengenai masalah tuntunan haul. Apakah tuntunan haul itu sebenarnya ada? Terus kalau dia ada, lalu apa saja tuntunannya? Ataukah tidak ada? Kalau tidak, kenapa? Apa alasannya? Nah, jadinya kalau kita melihat tuntunan haul itu ada atau tidak, jadinya nanti sebenarnya tuntunan haul itu dia bebas bagaimana cara kita mengadakan haul tersebut. Intinya nanti di dalam haul itu kita mengadakan sesuatu yang memang dia berkaitan dengan norma-norma agama yang tidak memang keluar daripada jalan syara. Jadinya kan di saat kita haul ini kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada para masyayikh kita yang kita rayakan hari kematian mereka. Maka untuk mengekspresikan rasa cinta tersebut kita bebas mengekspresikan dengan cara apa kita mau mengekspresikan rasa cinta kita tersebut. Ya bisa dengan cara mengundang tokoh-tokoh agar kita mendoakan mereka, kemudian ataukah dengan menghatamkan Al-Quran atau mengadakan pengajian dan lain sebagainya. Karena ingat, di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan, yaitu adamud dalili laisa bidalilin. Ketiadaan dalil itu bukanlah sebagai dalil. Maka nanti pelaksanaan haul dan tata cara pelaksanaan haul ini kan tidak ada dalilnya. Maka berarti tidak perlu kita nanti membutuhkan dalil untuk mengadakan acara apa yang kita akan lakukan di saat melaksanakan haul tersebut. Intinya bebas, karena itu adalah sebuah bentuk ekspresi rasa hormat kita kepada guru kita. Jadinya boleh dengan cara mengadakan pengajian seperti tadi, boleh dengan cara selawatan sama seperti maulid, dan boleh kita selawatan, atau boleh dengan cara hataman Quran dan lain sebagainya. Lalu nanti pahalanya kita hadiahkan dia kepada para masyayikh kita, atau dengan ziarah kubur juga kan, itu boleh saja. Itu tidak terikat, jadinya tidak harus mesti begini haul itu. Misalnya haul itu harus ada begini itu tidak mesti. Jadinya bebas, karena itu adalah cara beda-beda cara mengekspresikan rasa cinta kita kepada para masyayikh kita yang kita rayakan hari kematian mereka itu dengan haul tersebut. Coba mungkin nanti lebih jelasnya akan ditambahkan oleh saudara saya Muhammad Naufal. Oke, sebelum melanjutkan kita coba sederhanakan dulu. Berarti di sini tuntunan haul itu tidak ada pembatasan ya, dan tidak ada pembatasan, dan tidak pasti lah gitu. Tidak pasti. Berarti di sini tuntunan haul itu sesuai dengan keadaan dan tempat ya. Maksud saya, ketika kemudian di suatu daerah itu haulnya mungkin dengan cara begini, dia akan melaksanakan seperti itu, tapi dengan garis bawahnya tidak keluar dari konteks syara ya. Jadi jangan kita merayakan haul misal dengan cara mengadakan orkes atau dengan cara minum minuman keras. Itu jelas itu adalah sesuatu yang dilarang. Maka itu kan keluar daripada kaidah syara. Oke, berarti ini sesuai dengan keadaan ya.
sesuai dengan keadaan dan tidak keluar dari syarat. Seperti di sini mungkin kalau di sini ya, di tempat kita itu kan kita akan melihat dengan kebiasaannya, dengan kebiasaan orang-orang melaksanakan haul di beberapa kabupaten, di beberapa tempat, di beberapa dusun kan. Kebiasaan orang haul itu pastinya di sana ada acara-acara, ya, pengundangan toko, pengajian lah, perlombaan, atau perlombaan gitu ya. Oke, siap. Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fahrul Yani. Jadi tentang apakah ada tidak tuntunan dalam melaksanakan haul? Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh saudara kita Muhammad Nufail, bahwasanya memang di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada tuntunan sama sekali tentang pelaksanaan haul tersebut. Jadi dalam Al-Quran tidak ada cara-cara yang dituntunkan untuk melaksanakan haul. Bahkan dari haul itu sendiri kan tidak ada. Begitu juga di dalam hadis tidak ada dalil haul itu sendiri, dan tidak ada pelaksanaan tuntunannya di dalam haul. Kenapa seperti itu? Kalau kita berbicara, kemarin sudah dibahas ya, di awal pertemuan kita sudah dibahas siapa sebenarnya orang yang pertama kali mengadakan haul. Memang kan kalau kita berdalil dengan Al-Quran seperti yang sudah lewat itu adalah salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu adalah perayaan haul yang dirayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yahya. Sedangkan Nabi Isa pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu dalil haul sebenarnya dalam Al-Qur'an. Nah, jadi tuntunan haul itu memang tidak ada. Tapi ayat tadi kalau kita pahami, lihat, memang itu adalah dalil haul sebenarnya. Nah, tapi tuntunan di dalam haul tidak ada. Tuntunan di dalam haul di dalam haul itu memang tidak ada tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, coba kita lihat begini. Jadi haul itu sebenarnya dia adalah bungkus ya. Haul itu bungkus, bukan substansi. Haul itu adalah format, dia adalah bungkus, dia adalah casing, bukan isi, bukan substansi haul itu. Jadi ketika kita menyiapkan wadah, haul itu adalah sebuah wadah. Kita bebas mengisinya dengan acara apapun, selama acara itu tuwafiqus syariah wa la tukhalifus syariah. Jadi tuwafiqus syariah dan la tukhalifus syariah itu berbeda. Yang namanya tuwafiqus syariah adalah wujudud dalil, adanya dalil, akan tetapi terkadang kita yang memakai yang mengadakan haul ini tidak tahu bahwasanya ada dalil yang memang yang ada membela hal tersebut. Nah, yang namanya la tukhalifu syariah, tidak bertentangan dengan syariah, adalah ada mudalil, tidak adanya dalil yang memang tidak ditemukannya dalil, atau di al-ilmu bi adami dalil. Yang nama dalil adami itu adalah al-ilmu bi adami dalil. Ketidaktahuan kita atau kita mengetahui bahwasanya memang dalil tidak ada ketika itu. Memang tidak ada dalil tentang tuntunan melaksanakan haul ini. Makanya kita bebas untuk melaksanakan haul itu dengan acara apapun, selama dengan koridornya tadi. Acara itu la tukhalifu syariah dan dia tuwafiqus syariah. Di acara haul kita disuruh untuk di acara haul kita tidak pernah diperintahkan untuk apa-apa. Tetapi Allah cuma mengatakan yang tadi, salamun alaihi. Ya kalimat salam itu ya kesejahteraan, keselamatan. Ya untuk merasakannya kita membaca Al-Quran. Itu termasuk untuk mengirimkan pahala, salawat, dan kemudian mau'izatul hasanah. Itu semua adalah perintah daripada Al-Quran. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang merupakan ibadah, mana yang merupakan wasilatul ibadah. Makanya min babil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilatul ibadah, haulin termasuk daripada wasilatul ibadah. Bukan ibadah. Iya, bukan ibadah, tapi wasilatul ibadah. Misal seperti mau'izatul hasanah, itu termasuk daripada ibadah, karena nanti fikih itu kan ada namanya fikih ibadah, terus fikih spiritual, ada namanya fikih muamalah atau fikih sosial. Nah, fikih yang spiritual ini memang dia adalah harus ada dalil. Jadi dalil wujudi memang harus ada dalil, tapi wasilahnya itu
Boleh. Termasuk dia daripada muamalah. Haul itu kalau kita pandang haul itu apa namanya, dia adalah termasuk muamalah. Tapi kalau kita pandang isinya, substansi haul itu dia dan termasuk apa, fikih, ibadah atau spiritual. Makanya al aslu fil muamalati al ibah atau al muamalatu kuplun hatta yu'lamul man hatta yu'lamal man'u. Jadi muamalah itu sangat longgar. Jadi nggak apa-apa wasilahnya merupakan muamalah, tapi substansinya adalah ibadah. Jadi tidak ada tuntunan memang sebenarnya tentang pelaksanaan. Yang jelas ada kalimat salam. Ada kalimat apa? Salam. Setiap apapun yang merujuk kepada salam itu bisa dilakukan di dalam melaksanakan apa? Haul. Ya, salam itu ya kalau kita bahasakan yang bisa diartikan maslahat lah ya. Salam itu ya artinya dia tidak mukhalafatus syariah. Udah. Ya. Jadi tadi selama dia la tukhalifus syariah dan dia tuwafiqus syariah. Tuwafiqus syariah dan dia tidak tukhalifus syariah. Oke, itu bisa dilaksanakan ya. Mungkin bisa dikatakan ini sebagai tuntunan kan? Ya kan? Apa yang sudah dikatakan oleh saudara Muhammad Naufal atau Novel tadi, al ilmu bi adami dalil. Iya, artinya inilah tuntunan haul, artinya dia tidak tukhalifus syariah. Dia bebas lah ya. Dia bebas selama la tukhalifus syariah. Tuntunannya itu syariah dan la tukhalifus syariah. Kalau kita bisa bahasakan lebih sederhana, tuntunannya dia la tukhalifus syariah dan tuwafiqus syariah. Nah, bebasnya itu ya terserah asal dengan qayyid yang tadi. Soalnya dia kan mutlak. Nah, qayyidnya adalah la tukhalifus syariah. Itu kan yang tidak keluar daripada kaidah syariah itu bahasa lainnya, tidak keluar daripada kaidah syariah. Itu bahasa lainnya adalah tuwafiqus syariah. Ini melaksanakan hal itu dia mutlak bagaimanapun caranya bisa. Kan tetapi qayyidnya yang menjadi qayyidnya adalah muqayyadnya adalah dia la tukhalifus syariah. Dan itu kalau tukhalifus syariah malah kayak minuman keras, ya kayak orkes atau undang dangdut segala macam itu ya udah jelas itu ya. Tuwafiq apa? Tukhalifus syariah. Tukhalifus syariah. Ini kaidah fikih. Iya. Kaidah fikih. Kaidah usul ya, bukan kaidah fikih. Kalau beda nanti antara kaidah fikih dan kaidah usul. Kita sudah pandai. Ini dalil yang sudah dibacakan tadi bolehkah kita gunakan dalam suatu acara yang dia tidak dikatakan haul? Boleh. Boleh ya? Boleh. Karena kan acara yang ada di dalam hal itu ini boleh, acara itu dia mutlak, tidak harus dibatasi harus acara ini, harus acara ini, harus acara ini, tidak, tapi boleh acara apapun tapi dengan takyid dia acara itu la tukhalifus syariah dan dia tuwafiqus syariah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah itu sebagai sebagai formatnya, sebagai wasilahnya, bukan sebagai substansi. Pada asalnya memang di dalamnya kan terdapat sedekah, nanti hal itu kan sedekah. Kemudian itu kan substansi, amal to'am itu kan termasuk sedekah juga, memberikan orang lain makan. Tetapi ya boleh saja format atau casing itu merupakan muamalah, sama kayak maulid dah. Maulid itu dia wasilatul ibadah, akan tetapi isinya, substansinya itu adalah ibadah sebenarnya. Kita selawat, Al-Quran memberitakan selawat, hadis memberikan selawat. Kemudian sedekah, Al-Quran memerintahkan kita sedekah. Kemudian hadis juga memerintahkan untuk bersedekah. Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Begitu juga tentang ziarah kubur. Kita diperintahkan. Sebenarnya ayat yang kemarin kita baca tentang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah sebenarnya itu juga bisa dipakai dalil untuk ziarah kubur. Al-Quran memerintahkan itu, tapi ini kita pakai di acara ini hal ini untuk sebagai rangkaian acaranya. Itu no problem, sama kayak halal bihalal, misalnya seperti contoh halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Yang pertama kali mengadakan halal bihalal adalah kayak Yuhab Asbullah, insinyur dari Soekarno. Nah, halal bihalal. Iya. Halal bihalal itu gimana modelnya? Iya, termasuk hal ini bisa dikatakan artinya halal bihalal itu ya kita salam-salaman, ya, syukuran kalau halal bihalal itu. Misalkan setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita salam-salaman itu juga termasuk halal bihalal. Atau kita silaturahmi,
itu bisa dikategorikan sebagai halal bihalal. Jadi orang yang pertama kali mengadakan itu adalah kayak Wahab Hasbullah yang disetujui dengan oleh Insinyur Pierre Soekarno. Sama seperti halal bihalal itu nggak ada di daerah lain, dia cuma ada di Republik Indonesia ini. Ini untuk door to door, untuk silaturahmi door to door itu kan sulit ya. Iya lama. Nah, lebih baik ya kita adakan setelah sholat Idul Fitri kita salam halal bihalal. Ya halal bihalal, salam-salaman itu dia termasuk dari wasilatun min wasailil ibadah. Jadi termasuk min babil min babil wasail hukmul maqasid, termasuk di sana. Ini untuk maslahatul hukum itu tidak apa-apa, soalnya kaidah fikih itu kan seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi kaidah dulu sedikit kita menyinggung sedikit tentang, nggak apa-apa, sedikit kita menyinggung kan dulu ada seorang imam yang bernama ada seorang imam yang bernama, kalau saya tidak salah itu namanya bukan Imam Al-Mawardi ya, Ad-Damiri, Imam Ad-Damiri. Baghdad. Nah itu saya kurang tahu mungkin. Imam Ad-Damiri ini punya hikayat, punya riwayat. Jadi dulu Imam Qadi Husain itu pernah mendengar hikayat seorang imam daripada mazhab Imam Abu Hanifah namanya Abi Zahir Ad-Dabbas. Imam Abi Zahir Ad-Dabbas ini meringkas qawaidul fiqhiyah dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu menjadi 17 kaidah. Nah, setelah mendengar Imam Abi Zahir Ad-Dabbas ini meringkas agar orang yang belajar mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih mudah memahami logika hukum dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau meningkatnya menjadi 17 qawaid. Nah, Qadi Husain setelah mendengar hikayat itu meningkat qawaidul fiqhiyah dalam mazhab Imam Syafi'i itu menjadi qawaidul usul. Qawaidul usul itu menjadi 4 kaidah. Sebenarnya 7. Iya, banyak sekali kaidah, tapi kesimpulannya itu ada 4. Ada 4 kaidah. Ini juga sebenarnya dijelaskan oleh Imam Suyuti di dalam kitab usul fiqh beliau yang bernama Al-Asbah wal Nazair. Di sana pada bab awal itu beliau menerangkan tentang masalah qawaid fikih yang diceritakan oleh saudara Muhammad. Jadi kaidah pertama itu ya yang harus kita ketahui adalah kaidah pertama yang memang dibangun oleh Imam Suyuti itu adalah ad-dararu yazalu. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ad-dararu yazalu. Ad-dararu yazalu. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kemudian al-yaqinu la yazalu bisyarran al-'adatu al-muhakkamatu. Nah, dari dari 4 ini nanti makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu nanti ada 3 bait syair khusus ya, khamsun muharraratun qawaid madhhabin lisyafi'i takunu khabira dararun yazal wal 'adatu qad hukimat. Kemudian wa kadzal masyaqqatu tajlibu taysira wa syaqqu la yartafi'u bihi mutayaqqina wa akhlisin niyyata in aradta ujura. Itu sebenarnya ada 5 ya, ditambah akhlisin niyyata in aradta ujura. Artinya harus ada niat ketika melakukan daripada suatu amalan, atau melakukan niat ketika kita beramal. Nah, syair ini disebut di dalam kitab Sabatun Muqaddidah. Nah, sedangkan nanti ulama berpendapat jadi 5 kaidah ini terkumpul dalam satu kaidah, itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Karena itu pendapat daripada Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan berarti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Masalih itu bahkan ada yang meringkas menjadi setengah hanya jalbil masalih saja. Bisa dimasukkan haul itu di dalam sana. Iya, bisa. Hanya itu dia jalbul masalih. Jadi jalbul masalih itu adalah mendatangkan kebaikan. Karena pada dasarnya kalau kita pahami darul mafasid itu sendiri adalah termasuk daripada jalbul masalih. Ya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya darul mafasid itu adalah naun min jalbil masalih, dia termasuk daripada jalbil masalih. Makanya apapun hukum, apapun darul mafasidnya artinya menolak suatu kemafsadatan, kerusakan. Iya. Kan menolak kerusakannya termasuk daripada jalbul masalih juga sebenarnya. Iya. Makanya dia tergabung dalam sebenarnya jalbul masalah. Makanya nanti Imam Izzuddin Abdus Salam
di dalam dua kitab beliau itu Syajaratul Ma'arif sama kitab beliau Qawaidul Ahkam itu ini kaidah dasar yang dipakai dalam kedua kitab itu Darul Maqasid muqaddamun ala jalbil masalih, pasti masalih. Berarti ini bisa kita gunakan sebagai tuntunan. Iya, intinya Iya. Apa namanya? Iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Darul Maqasid. Jadi apa yang lakukan dalam ritual haul itu ya dia bisa lingkarkan pada jalbul masalih itu. Selama dia maslahat, seperti yang kemarin naf'al khair, intinya dia baik dalam maslahat. selalu kembali ke sana. Ini selalu kembali ke sana. Tidak terlepas dari sana. Baik, jadi setelah beberapa pendapat atau sampaian tadi yang disampaikan oleh saudara Muhammad Nopel yang Mandupaid, pertama kita dengarkan tadi tuntunan itu tidak ada kan? Tuntunan itu tidak ada tapi dia bebas gitu. Iya. Mutlak. Tuntunan itu tidak ada tapi sesuai dengan keadaan dan tempat Iya. orang yang melaksanakan hal tersebut, ya kan? Bebas lah. Selama itu tidak dua pikus syariah, Dia tidak tukhalifus syariah, tapi dia dua pikus iya, la tukhalifus syariah, dan dia dua pikus syariah. Nah, dan ini dua kaidah tersebut bisa kita jadikan tuntunan sebenarnya ya. Iya. Iya. Tuntunan seperti itu. Sebenarnya begini, atau lebih sederhananya Secara adatnya mungkin tuntunan itu ada dia ya, secara adatnya, secara kebiasaan. Secara kebiasaan suatu daerah mungkin dia ada tuntunannya gitu kan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai tuntunan secara umumnya. Iya. La tukhalifus syariah. Dan dia dua pikus syariah. sebenarnya ya. kalau saya lebih ini bukan tuntunan sih tapi prinsip. Ya bisa juga. bukan tuntunan tapi prinsip. Jadi prinsip haul itu Prinsip acara haul. prinsip acara haul itu dia tua fikus syariah Oh, ini dan prinsipnya dia haul. bukan tuntunan, karena tuntunan itu kan Acara yang ada di dalam agenda. Jadi Berarti prinsipnya kaidah yang dua tadi itu prinsipnya. prinsip haul itu ya. Prinsip haul itu, prinsip acara haul, prinsip acara haul itu la tukhalifus syariah, dan dia dua pikus dan syariah. dia dua pikus syariah, tidak menyalahi syariat, Syariat. dan Dan dia dia sesuai dengan syariat. gitu ya. Sedangkan tuntunannya itu sesuai dengan daerah masing-masing ya kan, bisa dikatakan begitu. Ada mutlak. Iya, ada atau sesuai dengan keadaan kan, seperti Iya. misalkan besok ini ya Iya. akan ada haul. Iya. Karena haul ini bisa dikatakan sangat besar ya, akan besar sekali. Akbar. Itulah kenapa kemudian banyak rangkaian acaranya. Iya, jelas. Sesuai dengan adat. Sesuai dengan seperti besok tanggal 17 itu akan ada Pawai. pawainya, Ziarah bendera. dan ziarah kuburnya dan pengajiannya ya. Khatamul Quran, Khatmul Quran, Mahsul Masail. Mahsul Itu Masail. semua diperintahkan di dalam Al-Quran hadis Iya, sama sama tasyahu fil Jadi majalis. haul itu adalah Semuanya. wasail, dan sedangkan isinya itu adalah ibadah. Oke. Sosial ibadah. Kita kembali pada pertanyaan dan jawabannya. Jadi Sobat Perliani, apakah haul itu ada tuntunannya? Jawabannya Tidak. tidak. Tapi Ya. ya, prinsipnya tapi yang ada. Prinsipnya itu ada. La tukhalifus syariah wa tuwafiqus syariah. Itu prinsipnya haul, ya kan? Sederhana seperti itu. Tuntunannya bisa saja ada, Ya, tapi itu sesuai dengan adat masing-masing. adat masing-masingnya, sesuai dengan keadaan. Ya. Ini menurut agama ya tidak ada tentunya. Bebas ya sudah. Tadinya ya mutlak lah. Kenapa tidak ada tuntunan? Sebab itu adalah Sesuatu yang memang bukan sesuatu perintah yang kan? di dalam Al-Quran kan memang tidak ada seperti itu. Ini termasuk furu'iyah lah. Artinya sesuatu yang memang qat'i dalam Al-Quran itu memang dia namanya syariah yang sawabit. Ada yang syariah yang taghayyirat, itu sesuai dengan tempat dan waktu, Situasi dan kondisi lah. Dulu ada fatwa Imam Al-Qarafi mengatakan idza ja'aka rajulun yastaftika min ghairi ahli baladika faftihi bi fatwa ahli baladihi la bi fatwa ahli baladika. Jadi
apabila ada seorang yang datang kepadamu dan dia meminta fatwa dari luar daerah, maka dia meminta fatwa, maka jangan fatwakan dia dengan fatwa yang ada di daerah kita, tapi fatwa yang ada di daerah. Nah, ini untuk syariah yang mutaghayyirat, artinya puru-puru iyalah hal-hal yang furu sesuai dengan sama kayak hal ini ya, sesuai dengan apa namanya adat masyarakat masing-masing. Tidak kecuali ya sholat Al-Quran, sholat kemudian puasa itu tidak ada jaminan, itu tidak terkait dengan apa namanya waktu dan tempat. Artinya kalau sudah datang waktunya memang silahkan dilaksanakan sholat. Dia sawabil. Ini sawabil tidak bisa diganggu gugat, harga mati. Ya, itu yang qat'i ya. Yang qat'i. Oke. Aman? Tidak ada lagi? Dan mengingkari haul pun kan kita tidak kafir meskipun mengingkari haul ini cuma masalahan. Karena dia al-aslu fil asya al-ibahah ya. Aslu fil ya. Imam Syafi'i memang al-aslu fil asya, kan asya ini suatu fil amri. Al-aslu fil amri ada yang dilujub, ada yang dinadabi kata ulama. Ini kan bukan perintah juga, tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Tapi alangkah lebih baiknya kita ikut serta dan mengerjakan karena itu baik kan. Nah, di sana ada salah dia itu wasaidul ibadah. Jangan bergantung kepada pendapat-pendapat yang mengatakan kenapa ini dilakukan, Nabi tidak pernah melakukan ini. Sahabat kalau dia baik, kenapa sahabat tidak melakukan? Kalau dia baik, kenapa Nabi tidak melakukan? Nabi itu tahu yang terbaik untuk umatnya. Allah mewahyukan beliau untuk yang terbaik untuk umatnya. Kalau maulid itu baik, kalau kemudian haul itu baik, pasti Nabi dulu melakukannya, para sahabat melakukannya, tabi'in melakukannya, tabi'in melakukannya. Kemudian para ulama mujtahidin melakukan haul. Bukan kenyataan yang kemarin kita temukan bahwasanya haul itu dilaksanakan pada abad ke-19, tepatnya di Hadramaut pertama. Makanya di dalam majalah, salah satu majalah ulama Mesir itu saya pernah membaca, di sana ada hikmah kenapa Rasulullah itu diwafatkan. Kenapa hikmah Rasulullah diwafatkan? Kenapa Rasulullah itu diwafatkan? Kenapa beliau itu tidak diberikan umur yang panjang saja sampai 1000 tahun? Nabi-nabi yang dulu ya. Kenapa hanya 63? Kenapa dia tidak diwafatkan besok saja misalnya hari kiamat? Itu hikmahnya katanya di sana itu ulama menyebut walau kanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam mustamirratan ilal an la sa'uba 'alal ummati an tantashira wa lantashara syar'u hatta la yastati'u an-nas an yaf'alha gitu. Jadinya seandainya Rasulullah itu masih hidup sampai sekarang, pasti kan manusia itu akan sulit, umat Muhammad ini akan sulit untuk berkembang. Kenapa? Alasannya karena pasti mereka itu akan hidup di seputar Madinah saja, karena mereka ingin menemani Rasulullah. Mereka sulit untuk berkembang ya ke timur, ke barat, selatan, ke utara. Jadinya sulit umat Islam ini berkembang karena mereka hanya ingin hidup menemani Rasulullah di Mekah. Dan juga hikmah yang kedua adalah syariat itu pasti akan melebar, dan kita sebagai umat Muhammad pasti akan kesulitan untuk melakukan syariat-syariat itu. Maksudnya kan syariat itu kan semakin banyak. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang lemah, nanti kita tidak bisa mengerjakan syariat begitu banyak itu. Makanya hikmah bahwa Rasulullah itu diwafatkan dalam waktu yang sebentar, cuma 60 tahun umur beliau, ya hikmahnya itu agar kita ini tidak kesulitan melaksanakan syariat, karena setiap tindakan dan ucapan Rasulullah itu bisa menjadi tuntunan agama. Seandainya Rasulullah itu dapat siapa tadi? Di dalam kitab ada satu majalah ulama Mesir, itu saya lupa, ada pokoknya majalah Sidqiyah, masalah Sidqiyah namanya. Jadi itu kumpulan yang diketuai oleh Dr. Ali Jum'ah itu, Syekh Ali Jum'ah. Saya lanjutkan sedikit jadi tentang kenapa kalau dia baik tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, ulama mujtahidin, kenapa tidak pernah dilakukan oleh beliau-beliau itu. Dan kita kok dari umat yang yang di belakang ini sebagai orang pengikut beliau-beliau itu melakukan. Kita melakukannya ini karena memang itu adat kita masing-masing. Jadi sekali lagi kita harus bisa membedakan mana yang merupakan ibadah, mana yang merupakan wasilatul ibadah. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang mendahului kita itu pada salafus saleh itu tidak melakukan sedekah, tidak melakukan selawat, tidak melakukan daripada mau'izatul hasanah dan lain sebagainya, tidak melakukan daripada khatmul Quran, tidak melakukan bahasul masail. Mereka semua melakukannya, tapi dengan bahasa khatmul Quran sendiri, bahasa daripada
selawat sendiri, tapi kita sekarang cuman membungkusnya dengan bahasa haul, Iya. membungkusnya dengan bahasa maulid, tapi isinya tetap kok bahasanya selawat. Makanya cara memahami bid'atun dolalat, kullu bid'atin dolalatin, dan kullu ma ahdatsa bihi amrun itu. Ma ahdatsa fi amrina Ma hadza ma laysa lahu minhu fa huwa Fawaradun itu amrina hadza itu ditafsirkan oleh ulama hadis adalah amrina hadza amrina hadza itu adalah amrun diniyun, perkara agama. Memang dalam perkara agama tidak boleh untuk menambah sesuatu. Kita tidak menambah perkara agama, tapi kita cuma mengemas. Dalam acara kan kita itu mempermudah saran. Sederhananya begini, mungkin itu pernah dilakukan di zaman Rasul atau sahabat. dia membaca Quran. Iya, Dilakukan, tapi tidak dibungkus. Iya. Itu bahasa haul cuma bungkus. Iya. Membungkus dan untuk memang mengenang mereka yang sudah mendahului kita. Gitu. Iya. Untuk sebagai wasilah. Iya. Sangat aman. Iya, aman. Jadi sahabat Perliani, sangat banyak sekali tadi disampaikan oleh saudara kembar saya. Tapi kita kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ada tuntunan melaksanakan haul ya? Itu tidak ada di dalam Al-Quran hadis memang Quran tidak hadis. ada. Ijma ulama. Ya, Tidak tapi ada. prinsipnya itu ada. Prinsip haul yang ada. La tukhalifu syariah wa tuwafiqu syariah, itu prinsipnya melaksanakan haul. Iya. Sedangkan Prinsip tuntunan melaksanakan hal. tuntunan melaksanakan Bahkan dalam Al-Quran prinsipnya juga ada kan, salamun itu ya. Assalamu alaikum itu ada prinsip. Alaikum yauma Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma ubasu hayya. Kalau Nabi Yahya salamun alaihi yaumun. Kalau Nabi Isa salamun alaihi ya. Nah, Sedangkan di dalam kebiasaan masyarakat setempat ataupun beda-beda tempat itu mungkin ada tuntunannya ya. Itu merupakan kebiasaan ada lah. ya, al-adatus suatu daerah ya. Gitu jadinya. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang tadi, yang kedua, yang di bab kedua kemarin ya. Itu jawaban daripada pertanyaan yang tadi. Seperti biasa, Sobat Perliani, kalau misalkan ada pendapat-pendapat lainnya Ya. mengenai tuntunan melaksanakan haul, silahkan bisa komen. Pun kalau misalkan kalian sependapat dengan kami, tidak apa-apa ya, Kalau tidak sependapat Bisa dikritik lah. Bisa Karena kita dikritik. sama-sama belajar. karena kita sama-sama belajar di sini ya. tidak menutup diri lah. Iya. Ya, karena memang kita sadar. Sadar ya, artinya semua manusia kan bisa salah. Mahalul khotok wan nisyan. Oke. Jadi Sobat Perliani, cukup sampai di sini dulu untuk bab ketiganya. Besok kita lanjutkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.